Halo Kak. Selamat malam, Mbak. Gimana Kak? Putus-putus dia aku tadi. Gimana? Di kalian kakaknya juga nge-glitch Kak? Iya, Ya, nge-freeze kakaknya. please. Saya tunggu nasi. Halo? Halo Kak. Halo, tes. Halo. Tes. Eh, Tes. masuk. Iya Kak. Halo. Ya, masuk ya? Masuk. Man. Ya, oke. Bisa kenalan dulu nggak satu-satu? Oh iya, bisa mulai dari Mulai dari siapa? Iya. Terserah aja siapa yang bisa kenalan duluan. Enggak. MPM kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Indira. Perkenalkan, saya Angga Purnama dari Lamongan. Saya dari Big Ses NPM 125. Ya. Makasih, Kak. Salam kenal Angga. Ya, lanjut. Boleh yang lain? Kenalkan, Kak. Nama saya Talabari Hidayat. Saya dari kelompok Capricorn, Sistem Informasi 20, NPM 193. Oke. Terima kasih. Panggilannya Atala. Panggilannya Atta. Kalau Atala terus. Ata. Oh ya. Halo Ata. Oke, yang lain. Halo Kak. Nama saya Alusius Odilo Bintang Murtis. Biasa dipanggil Bintang. Dengan NPM 20082010172. Salam kenal Kak. Ya, salam kenal Bintang. Oke, lanjut. Yang lain mungkin. apa? Aku dah. Perkenalkan, Ya. nama saya Brilian Putra Pradana. Saya biasa dipanggil Aan dari kelompok Leo, NPM 163, Surabaya. Oh ya. Halo Aan ya. Aan ya. Oke. Ya, Lanjut. Yang terakhir. Halo Kak Indira. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahman. Biasa dipanggil Miftah. NPM 010 dari Gresik. Dari kelompok Aries. Salam kenal Oh ya. Kak. Ya, salam kenal Miftah. Oke. Apa ya? Mohon maaf ya tadi aku telat juga masuknya. Kalau gitu aku gantian aku yang perkenalan ya. Perkenalkan, nama aku Indira Setia Amalia. Bisa dipanggil Indira. Aku dari Sistem Informasi 2018. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris 1 Himasivo. Oke. Oke, ini aku jawab dari atas ya. Ini kan di WA dari pertanyaannya iya. Brilian ya. Oke, Brilian, aku jawab pertanyaanmu dulu ya. Iya, Kak, silakan. Oke, yang pertama, gimana menurut Kak Indira cara menghadapi situasi ketika ada banyak tugas dan juga mengikuti salah satu organisasi, belum juga mengikuti UKM? Oke. Menghadapi situasi ketika ada banyak tugas. Oke, kalau aku sendiri kebetulan selain aktif di organisasi, aku juga ikut UKM, masih ikut UKM di salah satu UKM lah di PN, aku ikut Padus. Nah, kalau yang pertanyaan pertama dari Brilian, itu pinter-pinternya kita sih. Kalau aku sendiri, denger kan ya suaraku? Halo? Iya, denger Kak. Ya, Dengar Kak. kok. Oke. Kalau aku sih, ketika udah ada tugas, aku langsung cross check tuh tugasnya disuruh kayak gimana.
terus deadline-nya kapan. Begitu aku bisa nyelesain lebih cepat, aku bakal nyelesain lebih cepat. Karena ketika kita udah kena kesibukan yang lain, itu pasti bakal tabrakan dan juga nggak bakal apa ya, kita bakal susah juga gitu buat nyelesain tugasnya. Sedangkan kan yang paling utama kita kuliah gitu kan, kita tetap harus memprioritaskan tugas itu sebagai yang utama. Sedangkan organisasi ataupun UKM itu sebagai pelengkap aja. Jadi kalau ada banyak tugas, ya sebenarnya harus pintar di time manajemennya sih. Kalau aku berusaha nyelesain lebih awal. Kalau misalnya aku tahu jadwalku udah penuh, ada dari kuliah juga ada, dari organisasi juga ada, sama UKM juga ada. Itu aku lebih memprioritaskan ke tugas dulu sih. Tapi yang nggak menampik juga kadang-kadang tabrakan gitu. Kalau aku tabrakan, ya aku semaksimal mungkin memprioritaskan tugas dulu. Jadi kalau misalnya di organisasi aku bisa ada yang backup, dan di UKM juga gitu, aku bisa minta tolong dulu. Nanti aku nyelesain tugas dulu, setelah selesai baru aku fokus ke apa yang lain gitu. Aku fokus ke organisasi ataupun ke UKM. Karena kan sebenarnya kalau kalian ikut organisasi atau UKM itu kalian harus komitmen gitu. Kalian harus tahu kemampuan kalian sampai mana gitu. Kalian bisa ngatur waktu atau enggak. Jangan sampai karena kalian gengsi pengen ikut organisasi ataupun UKM, kalian menomorduakan kuliah gitu. Kalau aku gitu ya. Dari Bintang, dari Brilian, sorry. Yang kedua, menurut pendapat kakak gimana? Interupsi. Ya, Ini pertanyaannya kenapa? agak lisan ya, Kak? Maksudnya nanya secara langsung gitu di tugasnya. Oh gitu. Iya, dibacain. Aturannya gitu ya? Aku nggak tahu soalnya. Oh ya udah, boleh deh Iya kalau sih, gitu Kak. Brilian yang tanya aja langsung nomor 2 ya. Nanti nomor 1 Langsung kan nomor udah 2 aja jawab, Kak ya. nomor 2 ya langsung aja. Pertanyaan yang kedua, menurut gimana cara seseorang programmer melatih public speaking mereka? Karena yang kita tahu seorang programmer jarang berkomunikasi dengan orang. Oke. Mungkin ini konteksnya udah ke arah kerja kali ya. Tapi kalau bisa aku bilang sebenarnya sebelum kerja pun kalian juga bisa melatih public speaking dari presentasi, terus kalian misal nih ada kumpul angkatan, terus kalian inisiatif buat ngomong, itu kan sebenarnya udah melatih public speaking kalian gitu. Kalau misalkan programmer melatih public speaking, aku nggak tahu ya kalau benar programmer yang asli gimana, karena kan kalau programmer lebih dominan ke menyelesaikan apa ya, membuat code gitu kan, maksudnya membuat code dari menyusun lah gitu ya dari masalah yang harus diselesaikan. Tapi kalau aku basic aja sih, basic public speaking bisa dilatih sebelum jadi programmer. Jadi bisa dari presentasi dan kalau misalkan apa ya merasa kurang, misal presentasinya jelek nih gitu, misal public speakingnya jelek nggak apa-apa. Namanya sekali nyoba itu nggak langsung bisa gitu. Jadi bisa dibiasain aja kalau misalkan mau ngelatih public speaking-nya ya. Ini aku lebih ke public speaking-nya ya. Kalau programmer ini sebenarnya nggak, aku nggak terlalu tahu sih. Kalau saya kan ini mungkin udah konteks kerja ya. Kalau public speaking sih aku biasanya presentasi juga itu nggak langsung kita presentasi aja. Jauh-jauh hari kita siapin materi apa yang mau kita bawain. Kita harus menguasai itu. Terus menghadapi ketakutan atau misalkan kayak gugup di depan umum. Nah, itu mungkin kalian bisa, atau khususnya Brilian ya, bisa mengibaratkan orang-orang di depanmu itu sebagai batu gitu. Anggap aja bukan manusia, anggap aja ngomong sama batu, jadi kamu nggak perlu gugup atau yang gimana-gimana. Karena sebenarnya ketika seseorang berusaha nggak gugup, pasti bakal lebih gugup jatuhnya gitu kan. Maksudnya kamu menghibur dirimu buat nggak gugup, tapi jatuhnya pasti tetap gugup gitu. Kalau aku sih tipsnya bisa anggap aja bukan manusia yang di depan, anggap aja teman-temanmu itu nggak bisa ngomong pasca presentasi gitu. Anggap aja mereka diem kayak gitu sih kalau aku. Untuk yang nomor 2 ya, aku lebih fokus ke public speaking sih. Kalau programmer kan karena belum kerja, jadi aku nggak tahu juga gitu. Dan Itu Brilian. pertanyaan Oke. ketiga, apa plan
Ini masih ke-mute nggak sih? mic-nya? Halo? Halo? Halo, iya. Halo? Nggak sih, di aku aja atau kalian? Iya, Gimana? Kak. Kayaknya sinyalnya emang lagi itu. Oke. Em, coba ditunggu dulu ya. Ya. Mungkin masih nyambung. Kak, Ya, halo? kalau jadi kurang Ya, ya, halo? Nggak apa-apa, santai aja. dengar kah? Halo? Ya, ya, dengar. Iya, iya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa Ayo, se- nggak masuk suara tadi. astaga, sini Halo? hujan deras, Oh iya, iya, nggak apa-apa. sinyal naik turun. Ya, bisa diulang mungkin. Yang ketiga, apa planning atau harapan kakak buat Imasivo ke depan? Ini planning untuk planning itu maksudnya eh, harapan apa ya? Aku sebagai apa nih? Aku sebagai pengurus atau aku sebagai mahasiswa atau sebagai KM, sorry, atau apa? Urus, Pengurus. Oke. ya. Kalau sebagai pengurus, mungkin aku lebih ingin ya sebenarnya yang baik-baik sih. Cuman mungkin kalau aku lebih eh, lebih teratur lagi yang dari segi eh, apa ya bentuk organisasinya sama aturan yang di dalam. Karena sebenarnya kan apa kondisi organisasi itu setiap tahun nggak mungkin sama gitu. Tapi kalau aku untuk kedepannya lebih ingin lebih teratur lagi sih, lebih lebih flow kerjanya lebih lebih apa ya bisa teratur lah antara dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu kalau aku sih. Karena mungkin karena segi pandemi ini jadi kurang bagus juga komunikasinya, dan mungkin bisa jadi hal yang besar kalau nggak dicarikan solusinya. Kalau aku sih gitu, karena lebih fokus ke pandemi ya, jadi komunikasinya juga agak susah sih, agak banyak miskom gitu. Gitu. Ya, Terima kasih Kak atas ini jawabannya. ya ini yang pertama perlu diulang nggak pertanyaannya? Eh, yang pertama nggak usah Kak. Oke, Kita Perlu sih oke, kalau udah. oke. Terima kasih ya, selanjutnya. Brilian. Ya, mohon maaf Terima ya. kasih. Ya, Saya yang mohon ini maaf sinyalnya naik nggak turun apa-apa. Kak. Ya, ini yang kedua pertanyaannya Angga. Angga mau langsung ngomong atau yang lain dulu atau gimana? Langsung ngomong aja Kak. Oke, silahkan. Menurut Kakak, bagaimana kita selaku mahasiswa yang masih baru ini dapat mengembangkan ide dalam perancangan sebuah startup? Oke, Angga ada interest bikin startup atau gimana? Ada. Oke, sebagai mahasiswa baru ya, karena kalian masih baru, hitungannya transisi gitu kan ya, dari SMA atau SMK ke kuliah. Menurutku sih serap ilmu dulu sebanyak-banyaknya. Silahkan terima semua yang kalian pelajari di kuliah. Karena aku yakin kalian pelajari itu nggak ada yang nggak berguna. Pasti ada yang berguna. Nah, kalau Angga ini kan udah tahu gitu, maksudnya ada interest ke startup. Jadi kalau saranku silahkan susun aja planningnya ke depan. Misalkan 5 tahun lagi mau bikin startup apa, silahkan Angga susun tuh. Misal tahun pertama harus gimana. Tapi jangan lupa karena masih mahasiswa, jadi perlu lebih banyak porsi untuk membuktikan status sebagai mahasiswa. Kalau aku sih lebih banyak serap ilmu yang banyak gitu, misal selain kuliah mungkin mau ikut pelatihan atau yang lain nggak apa-apa, cuman mungkin
pelatihan masih kurang 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 urgent kali ya, jadi mungkin lebih ke kuliah aja dulu. Jadi silakan serap, terus mungkin banyak-banyak diskusi sama kakak tingkat gitu, tanya-tanya, dan juga mungkin bisa nambah relasi di luar, karena kan kalau udah tahu fokus yang awal nih lebih enak gitu, jadi bisa disusun ke depannya. Tapi kalau saranku yang paling penting, silahkan banyak-banyak belajar dulu aja sih kalau aku. Karena nanti begitu kamu tahu flow-nya kemana, kamu akan bisa nyusun. Nanti aku harus ke sini, pakai tools ini dan kayak gini dan sebagainya kayak gitu. Itu sih dari aku. Makasih Kak. Ya, silahkan. Langsung pertanyaan kedua Kak. Ya. Ini berhubung tadi kayaknya pertanyaan saya yang kedua sudah terjawab dari pertanyaannya Mas Aan, jadi langsung ke pertanyaan ketiga aja ya Kak. Oke, silakan. Kira-kira apa sih yang mesti atau harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menyikapi isu-isu kepemerintahan di luar sana? Contohnya isu-isu peraturan perundang-undangan atau kinerja kepemerintahan gitu Kak. Oke. Sebagai mahasiswa kita punya kita punya hak diomong gimana ya, hak ya mungkin ya, kita bisa menyuarakan pendapat, dan hitungannya kita masih tergolong rakyat yang yang statusnya tuh masih bisa bebas bersuara gitu. Kita kondisinya masih kuliah, nggak mengabdi ke siapa-siapa gitu, kita nggak kerja kemana-mana, kita nggak bergantung sama siapa-siapa, kita punya free will, maksudnya kita punya hak gitu, free rights gitu, kita punya hak untuk menyatakan pendapat kita. Tapi kalau aku, isu kayak gini, yang pertama silakan cari tahu dulu isunya seperti apa, karena kadang-kadang kalau orang udah share A, B, C, D, tinggal percaya aja, nggak tahu hoax atau bukan. Nah, sebagai mahasiswa yang bisa berpikir, mahasiswa gitu, harusnya kemampuan berpikirnya lebih baik daripada yang lain. Kalau aku silakan cari tahu dulu isu yang benar itu seperti apa, karena kadang-kadang di luar sana itu info bisa disalahgunakan, diputarbalikkan sama orang. Terus kalau dalam posisi mahasiswa kita bisa menggerakkan gitu istilahnya. Kalau kalian tahu kemarin demo itu kan sebenarnya cara yang cukup ampuh gitu untuk membuat suatu perubahan gitu. Ya kalau misalnya mau demo atau gimana silahkan sih, tapi kalau aku seenggaknya mahasiswa itu melek informasi gitu. Apa sih yang sedang terjadi di negara ini khususnya ya di Indonesia. Jadi nggak hanya belajar sebagai siswa, tapi juga kritis gitu tentang apa yang ada di luar. Karena kan kita punya tugas lah istilahnya sebagai agent of change gitu kan. Kalau kalian pernah bermahasiswa agent of change, nah itu peluang untuk jadi agen perubahan itu gitu. Nah, makasih ya. Yang pertanyaan terakhir, menurut kakak lebih baik mahasiswa yang kupu-kupu tapi dia ini fokus banget dengan akademisnya, atau mahasiswa yang aktif berorganisasi tapi menganggap santai akademisnya? Oke. Pertanyaan yang cukup sulit ya, karena menurutku tidak bisa entengkan gitu. Maksudnya akademis penting, tapi membangun relasi itu juga penting gitu, karena kita nggak pernah tahu kita dapat peluang dari mana gitu. Kita bisa membuka peluang itu dengan relasi. Kalau aku tergantung sih ya, kalau mungkin ini studi kasus yang mau kamu perdalam gitu kan, mungkin kamu mau menentukan nih aku mending kuliah aja atau aku organisasi ya. Kalau aku balik lagi ke tujuan awal. Kalau misalkan memang ada mahasiswa yang dia merasa aku nggak perlu kok organisasi gitu, aku fokus aja kuliah, nggak apa-apa gitu. Atau yang aku pingin kenal banyak orang gitu, nggak apa-apa wis, kuliahku nggak terlalu bagus, ya nggak masalah sih. Cuman kalau aku lebih baik yang mana itu tergantung
tergantung kondisinya seperti apa gitu. Karena kan kita kadang nggak tahu mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya apa iya dia cuma kuliah gitu. Mungkin dia kerja lah atau dia ngapain kita kan nggak tahu gitu. Mungkin prioritas dia yang paling penting bukan yang paling penting setelah kuliah bukan organisasi, mungkin dia harus kerja atau gimana. Tapi pun mahasiswa yang aktif berorganisasi itu juga nggak jelek gitu. Karena ya kita nggak bisa menampik relasi itu ikut membangun jadi diri juga. Maksudnya pengalaman, terus kenalan, sana sini itu mempengaruhi cara berpikir dan juga jadi diri. Kalau aku ya, tapi kalau disuruh milih karena aku lebih concern ke akademis, mungkin aku lebih ke akademis sih. Cuman masalahnya aku tidak mengalami itu. Maksudnya aku akademis harus jalan dan organisasi juga harus jalan gitu kan, karena aku ikut dua-duanya. Tapi lebih disesuaikan sama studi kasus aja sih. Gitu. Kalau lebih baik itu ada yang lebih baik sama-sama pentingnya sesuai kondisi. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, monggo silahkan yang lain yang bertanya. Ya. Misi Kak, Ya. saya sebagai penanya berikutnya. Pertanyaan pertama, menurut Kak Indira, apakah suatu organisasi di perkuliahan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa? Jika iya atau tidak, mengapa? Oke. Demikian. Menurutku nggak wajib sih, karena itu hak ya. Maksudnya ya sama sih kayak tadi jawabannya. Siapa tadi pertanyaannya dari Angga ya? Maksudnya lebih penting mana, orang yang organisasinya kuat atau yang organisasinya kuat? Ya menurutku nggak ada yang lebih baik juga nggak ada sih. Tapi kalau aku dari pertanyaan bintang nggak harus, karena orang yang terjun di organisasi itu menurutku harus punya komitmen yang kuat. Karena organisasi kan nggak hanya berjalan 1 bulan 2 bulan, satu periode, dan itu bisa berbulan-bulan. Kalau misalkan tidak punya kemauan yang kuat, terus tidak memiliki time management yang baik, menurutku mending nggak usah. Karena istilahnya organisasi itu kan dia sudah harus mencurahkan waktu, tenaga, dan lain-lain karena dia berkomitmen masuk gitu. Begitu dia memang merasa bahwa tidak bisa, ya nggak apa-apa gitu. Karena orang yang organisasi pun ya nggak bisa dianggap lebih baik, nggak bisa dianggap jelek dibanding orang yang berorganisasi gitu. Jadi kalau aku sih nggak harus, tapi selagi teman-teman bisa untuk berorganisasi, ya untuk. Tapi ya agak ambigu ya mungkin dia jawabanku, tapi kalau aku nggak harus. Oh ya Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ya. Yang kedua, menurut pengalaman Kak Indira, apakah ada dampak positif dan negatif dari mengikuti organisasi di perkuliahan? Oke, pertanyaan yang menarik. Aku mungkin bisa sedikit cerita ya. Aku udah di Masivo 2 tahun. Tahun pertama kuliah aku jadi sekretaris juga, sekretaris 2. Terus tahun kedua tahun kedua itu aku memasuki Masivo, terus tahun ketiga ini aku masukin Masivo lagi gitu. Sama itu ya, sama aku kan UKM juga, ya hitungannya organisasi juga lah. Positif, kenalanku banyak. Aku kenal teman-teman dari banyak fakultas, apalagi organisasiku yang di UKM itu kan satu kampus kan. Jadi aku punya teman-teman dari fakultas A, B, C, D, nggak cuma anak FIK gitu. Terus aku punya cara berpikir yang lebih baik lah menurutku gitu. Karena kalau berinteraksi sama orang, menurutku itu kita jadi belajar untuk memahami, gimana sih karakternya si A, B, C, dan yang lain-lain itu. Jadi kita bisa men-treat orang itu tergantung dengan perilakunya dia gitu. Karena kan nggak semua orang
Oke, enggak. Oh ini langsung, oh enggak. Oke. Ini ya udahlah, kita lanjut ya. Enggak semua orang bisa diperlakukan sama kayak gitu kalau menurutku. Itu positifnya. Jadi aku banyak kenalan, terus aku bisa membangun cara berpikir yang lebih baik sih menurutku, yang mungkin tuh nggak bisa dilakukan kalau aku sendiri ya gitu. Terus banyak insight sih menurutku, insight aku tahu fakultas lain tuh belajarnya gini loh, ternyata ada yang masih berhubungan sama SI atau IT kayak gitu-gitu. Terus negatifnya gimana ya? Kadang-kadang kalau misalkan time managementku buruk gitu, tabrakan semuanya gitu. Jadi aku dulu ya zaman-zaman kuliah offline tuh aku bisa seminggu itu pulangnya kayak nggak pulangnya kayak larut lah istilahnya gitu ya, larut lah kalau dibilang ya, aku nggak mau yang ntar negatifnya bang gimana gitu ya, kalau larut gitu. Terus crash gitu, misalkan hari ini ada rapat gitu ya, terus nanti ada latihan juga UKM, terus tugasku belum selesai gitu. Nah itu kalau pas time managementku buruk itu tabrakan gitu. Negatifnya tapi itu balik ke aku sih, karena kan itu kan yang punya kuasa ya yang menjalani gitu loh. Kalau negatif yang gimana-gimana enggak sih menurutku, karena sejauh ini yang aku tahu, aku dapat banyak insight, aku dapat banyak hal yang mungkin nggak aku dapat kalau aku nggak organisasi gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung kondisinya ya, karena aku merasa aku mampu gitu dan aku bisa menjalani itu sampai selesai gitu. Oke, Kak. Terima kasih ceritanya, Kak. Untuk Ya. yang pertanyaan nomor 3, sebagai lulusan sistem informasi, kira-kira apakah pekerjaan impian dari Kak Indira dan mengapa? Oke. Pertanyaan yang menarik juga. Sebenarnya aku pertama mungkin kalau kalian masuk SI udah ada tujuan gitu ya. Aku mau jadi programmer kak, aku mau jadi businessman kak, aku mau jadi apa gitu. Aku dulu nggak tahu aku mau aku mau jadi apa pas masuk SI gitu. Tapi untungnya ketika masuk itu aku punya aku dapat banyak insight gitu. Nah setelah masuk semester 4, 5, ini kan aku semester 5 ya. Semester 5, dari 4 ke 5, sebenarnya aku juga masih mencari sih, menentukan lah istilahnya, mencari dan menentukan aku mau jadi apa. Tapi kalau interest yang aku lagi lagi tertarik ke situ, itu ke arah web, terus lebih ke web sih, karena aku lebih enjoy ke situ gitu. Tapi kalau dibilang jadi programmer juga aku sebenarnya nggak tahu, karena kan ya nggak mesti lulusan SI jadi programmer sih, cuman memang ya nggak menutup kemungkinan lah ya. Tapi aku masih mikir-mikir kalau jadi programmer gitu. Tapi lebih interest ke web, terus UI UX tuh aku lagi suka sih gitu. Jadi kalau dibilang impian ya mungkin yang di arah itu sih, di sekitar web, UI UX gitu. Mungkin sedikit analisis ya ke situ kalau aku ya, karena aku masih nggak bisa, ya istilahnya aku masih ngubek-ngubek gitu lah. Aku mau jadi apa, yang aku cocok itu kemana. Nah itu yang menurutku penting juga sih kalau kalian semester, ya ini ibaratnya aku udah semester udah akhir ya, udah setelah 4 tuh udah mau selesai. Nah itu kalian bisa lebih benar-benar ngumpul-ngumpul di daerah 4-5 sih menurutku. 4-5 itu udah banyak kan. Jadi kalian bisa nyortir gitu. Aku sukanya di sini dan di sini gitu. Itu sih jawabanku. Oke. Iya. Makasih banyak Kak atas Iya. jawabannya. Oke. Lanjut. Bisa langsung dilanjutkan. Ya, saya Kak. Ya. Pertanyaan pertama, apa sih peran sekretaris di BPH dalam Himasigo Kak? Dan apa tantangan menjadi seorang sekretaris? Seperti itu. Oke.
Peran sekretaris di Himasivo ya. Jadi sekretaris di Himasivo ada 2. Sekretaris 1, aku, dan juga sekretaris 2 itu ada Mas Bias, SI 2019. Untuk sekretaris, perannya di persekretariatan yang jelas gitu ya, daerah, surat, terus proposal, terus LPC, terus rapat, notulensi. Kalau di Himasivo periode ini, Himasivo 2020 gitu ya, aku dan sekretaris 1 dan sekretaris 2 memiliki cakupan kerja yang berbeda. Jadi kalau aku lebih ke arah internal, kalau sekretaris 2 lebih ke arah eksternal. Jadi kalau aku lebih ke arah notulensi departemen, jadi kalau ada rapat departemen, aku yang ngurusin gitu. Terus ada rapat internal himpunan, itu aku yang nyatet notulensinya. Terus soal LPC, tapi LPC ini yang lebih LPC kepengurusan ya. Jadi nanti LPC kepengurusan aku yang aku yang bertanggung jawab di situ lah istilahnya gitu. Kalau sekretaris 2 itu lebih ke proker. Jadi rapat proker, terus rapat proker, terus proposal, LPC, proker itu lebih ke sekretaris 2. Itu ya kalau Himasivo yang 2020. Terus tantangan menjadi seorang sekretaris apa ya Kak? Oke. Aku lupa, satu lagi sekretaris itu membuat SOP sama BPH. Jadi SOP itu isinya aturan, jadi kayak suratnya harus kayak gimana, nomor suratnya kayak gimana, terus surat ke pengurus itu gimana, surat ke lembaga itu gimana, surat ke PLJ itu gimana, dan lain-lain, sama seputar kebendaharaan juga sama di dalam SOP. Tantangannya biasanya kalau surat tuh banyak yang salah. Jadi kan sebelum Himasivo kerja itu, aku dan sekretaris 2 itu kayak bikin forum sama semua pengurus Himasivo. Nah, itu menjelaskan tentang semua aturan-aturan di SOP gitu, apa yang akan dijalankan, apa yang perlu diperhatikan, kayak gitu-gitu. Terus karena pandemi ini juga ya, kalau aku nggak pandemi, biasanya aku ngurus tanda tangan surat ke lembaga kayak gitu. Tapi karena ini pandemi, aku lebih ke ngasih tanda tangan gitu, tanda tangan sama stempel. Itu sih, karena pandemi aku aku banyak banget surat yang masuk ke aku, terus aku harus meneruskan suratnya. Tantangannya tadi ya, kalau misalkan suratnya banyak yang salah. Banyak salah itu dalam arti gini, misal surat itu kan ada nomor surat, terus ada bulannya, ada nama prokernya, ada nama departemennya. Nah itu kalau salah, aku harus ngasih tahu ulang gitu. Yang benar tuh gini loh gitu. Terus alur kalau salah itu juga istilahnya harus ngasih tahu lagi gitu. Dari sini loh urutannya, dari sini sampai sini. Terus mungkin kalau tantangan yang paling penting itu adalah teliti dan rapi menurutku. Karena teliti aku harus benar-benar jeli kalau dapat surat, dapat proposal, dapat LPC, aku harus benar-benar jeli salahnya di mana dan aku harus benerin. Terus kalau rapi lebih ke arah aku harus ngarsipin surat. Kayak gitu, ngarsipin surat, semua surat yang masuk itu aku simpen, terus nanti akan aku catat lagi tanggal segini ke surat apa yang keluar, tanggal segini surat apa yang masuk, dan sebagainya gitu. Kalau dari sekretaris itu Atta. Terus ke pertanyaan kedua ya. Ya. Bagaimana sih cara Kak saat menghadapi mata kuliah yang sulit? Mungkin bisa disebutkan tips dan trik menghadapinya. Oke. Kalian semester 1 dapat matkul apa aja? Kalau aku boleh tahu. Bahasa pemrograman. Penerapan pribadi, Logika pengetahuan algoritma, bisnis, Kak.
Lanjut. Susah. Logika Pengenalan algoritma, algoritma, Pancasila. bahasa Inggris. Oh, Itu aja sih, Kak. oke. Oh, dikit ya. Iya, 7 sih Kak. SKS-nya 18 doang nggak sih? 18. Oh, oh iya, tapi kalau semester 1 emang dikit sih, masih paketan. Iya. Nah, dulu aku yang paling semester 1 ya aku ngomong banget itu pemrograman Java sama logika algoritma. Aduh, aku malu. Ya gitulah. Bener banget, Kak. Jadi, kenapa? Gampang? Susah Kak. Enggak Oh, susah. gampang juga Susah sih. yang logika. Kebalikannya, Kak. Oh, iya, iya. Iya, iya. Kalau aku kan karena tidak pernah, ya terhitungnya aku masuk S itu masih kayak harus kerja keras banget gitu. Aku harus belajar banget gitu. Karena aku termasuknya, gimana ya? Ya tadi aku bilang aku kan kayak buta gitu sebenarnya masuk SI gitu kan. Nah, pemrograman Java dulu tuh yang aku paling pas semester 1 ya, itu paling aku kayak, ya Allah ini apa gitu kan. Sama logika algoritma. Nah, logika algoritma itu dulu, kalau aku dari 2 matkul itu banyak latihan sih dan aku benar-benar memperhatikan pas kuliah gitu. Jadi pas kuliah suruh praktek, aku praktek gitu. Aku praktek sampai bisa gitu. Kayak logika algoritma kan mungkin bikin flowchart ya kalau pakai Raptor, yang kalau kalian pakai Raptor ya, itu kan harus seenggaknya harus run sampai keluar nih hasilnya berapa. Nah, aku pas matkul itu aku nyoba langsung di Raptornya, terus aku benar pay attention sampai aku bisa. Kalau dari aku sih mungkin lebih, kalau misalkan nggak bisa belajar sendiri dengan fokus gitu ya, istilahnya pas kuliah harus benar-benar memperhatikan, benar-benar istilahnya benar-benar fokus lah gitu, dosennya ngajarin apa. Kalau aku gitu, karena aku sendiri tuh tipenya kalau aku dijelasin itu aku harus nyatet. Kalau aku ya, kalau aku nyatet karena aku sering lupa, jadi semua matkul hampir aku catat semuanya. Karena setelah itu aku bakal bisa review lagi. Oh, tadi hari ini belajar ini. Kalau dari aku, biasanya tips dan trik aku benar-benar perhatikan pas matkul gitu. Karena kalau disuruh belajar sendiri aku kayak masih nggak dong gitu dulu pas semester 1. Jadi aku harus ikut banget pas kuliahnya. Kayak gitu sih, Ata. Ya. Sih, Kak. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa sih pengalaman paling mengesankan Kakak saat berkuliah di Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur? Oke. Pengalaman mengesankan. Gimana ya ngomongnya? Karena sebenarnya aku masuk UPN dulu juga nggak ekspektasi masuk UPN gitu ya. Masuk sistem informasi. Jadi kalau bisa dibilang hal paling mengesankan menurutku, aku bisa berproses sendiri gitu. Maksudnya aku berproses dengan teman-teman gitu ya, teman-temanku juga di satu angkatan, satu kelas terutama. Aku bisa istilahnya kalau dibilang aku nol pengalaman, aku masuk awal tuh nol, aku sekarang tuh bisa dibilang sudah terisi setengah gitu, isi 50. Dan itu menurutku gak hanya teman-teman sih, menurutku karena aku kuliah di UPN, nggak tahu rasanya kayak aku pengen bener-bener bisa gitu loh, walaupun awalnya aku kan nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Ya maksudnya beda kan ya, kalau kalian kan udah tahu gitu, aku mau jadi ini nggak tahu kan dulu gitu kan. Pengalaman mengesankan aku benar-benar bisa tahu nih gitu, aku kuliah ini apa yang mau aku dapat gitu. Dan menurutku itu nggak bakal bisa aku dapat di tempat lain, karena kalau aku di kampus lain mungkin aku udah terlalu over proud jadi anak kampus lain gitu. Maksudnya kan kalau terang-terangan kita cerita gitu ya, di UPN kan mungkin untuk kampus negeri masih belum terlalu
jangan bilang unggul lah, kampus sendiri apa ya, belum terlalu bisa on par lah ya mungkin sama kampus negeri yang lain gitu. Tapi karena aku di sini aku kayak merasa aku bisa punya kesempatan yang sama dengan kampus lain, tapi memang usahanya harus lebih keras gitu kan, karena mungkin dari kampusnya, terus jurusannya. Tapi menurutku mengesankan tuh aku mungkin nggak karena di sistem informasinya ya, mungkin lebih ke aku karena aku masuk sistem informasi, terus aku punya will gitu loh. Mungkin kalau aku nggak kuat, mungkin aku bisa pindah gitu kan tahun pertama, karena masih tahun pertama. Tapi karena aku kuliah di UPN dengan teman-teman yang ya syukurnya mendukung gitu loh. Makanya mungkin kalau aku bisa advice, cari teman-teman yang baik, yang bisa mendukung kalian satu visi dan misi gitu ya istilahnya. Karena itu penting banget. Karena kalau kalian nggak punya teman-teman yang bisa diajak belajar bareng, itu bakal susah menurutku ya ke depannya. Mengesankan menurutku, aku bisa bertahan sejauh ini itu menurutku mengesankan banget sih. Dengan ya aku banyak faktor sih Dek sebenarnya, nggak karena aku kuliah di SIVO UPN nggak juga, cuman salah satu faktornya bisa dibilang karena aku masuk di UPN gitu, jadi aku ada istilahnya apa ya, niat gitu loh, aku ada kemauan istilahnya gitu, dan mungkin aku nggak dapatnya itu di tempat lain. Kalau ke tempat lain kan mungkin kampusnya udah bagus, aku udah tenang-tenang aja gitu. Ini karena aku sadar mungkin aku harus bekerja lebih keras dibanding teman-teman yang lain, jadi itu menurutku mengesankan gitu. Ya mungkin kalau short story ya gitu, aku bisa bertahan jauh ini tuh sudah mengesankan gitu. Tapi aku banyak curcol kayaknya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Terakhir ya. Oke, terakhir nih. Silahkan. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir dari saya, Kak. Pertanyaan pertama, Kak Indira. Alasan Kak Indira mau milih gabung sama Himasivo itu apa sih, Kak? Kok nggak organisasi yang lain gitu? Oke. Sebenarnya, aku cerita banyak ya, mohon maaf ya kalau kalian jadi mendengarkan ceritaku terlalu banyak. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Saling sharing-sharing aja Kak. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Aku dulu nggak berniat masuk Himasivo sebenarnya awalnya. Jadi aku sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang aku dulu pinginnya aku kuliah aja lah gitu, aku nggak pingin organisasi gitu, nggak usah lah ntar buyar kuliahku gitu kan, pertamanya gitu. Terus singkat cerita dulu pas awal masuk Himasivo pertama, ya istilahnya aku diajak buat gabung, ikut aja lah gitu, daftar aja dulu, kan belum tahu keterima atau enggak apa-apa gitu kan ya. Terus singkat cerita aku daftar lah gitu. Sebenarnya kan daftar itu juga ada ketentuan kan, IPK-nya berapa, terus seingatku IPK sih yang penting. IPK-nya juga harus bagus gitu kan. Masuk organisasi itu enggak sekedar aku pengen masuk, enggak. IPK-nya juga harus bagus. Dan aku mikirnya waktu itu gak apa-apa lah aku coba gitu kan. Aku coba organisasi gitu. Sebenarnya aku enggak terlalu pingin pas kuliah itu karena aku dulu pun pas SMA enggak model yang organisasi gitu loh. Jadi aku takut buyar juga sebenarnya, karena kan kuliah kan sebenarnya udah tanggung jawab masing-masing kan. Maksudnya kita udah mahasiswa, udah ya tanggung jawab kita kuliahnya gimana dan lain-lain gitu. Bisa dibilang alasannya karena aku diajak gitu ya. Tapi ternyata aku betah gitu. Aku betah 2 tahun di Masivo gitu kan. Aku betah 2 tahun. Terus ya mungkin karena aku diajak gitu ya. Terus aku betah, akhirnya aku jadi bertahan gitu loh. Oh ya aku bisa nih kasih kontribusi buat Himasivo gitu. Sebenarnya kan kalau gabung itu kan lebih ke arah, kalau aku ya lebih ke arah aku bisa kasih apa sih ke Himasivo gitu. Sebagai mahasiswa aku bisa
apa ya, membuat kontribusi apa kayak gitu kalau aku. Jadi alasannya mungkin karena aku apa ya, ya karena aku diajak sih sebenarnya. Cuman karena diajak itu aku akhirnya bisa serap gitulah masuk Himasivo. Ya tulis aja lah jawabannya diajak gitu. Gak apa-apa. Kan ditulis kan ntar jawabannya. Iya iya Kak. Dia- Siap 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 siap. Kak. Diajak terus aku serap terus aku ketahan di Himasivo. Tapi itu tadi ya kalau punya alasan mungkin aku bikin kontribusi gitu aja lah. Jelek lah aku bilang diajak. Lanjut Oke lanjut. Kak. Siap siap siap. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa Kak Indira kan sekarang posisinya jadi sekretaris 1 ya Kak? Ya, Kenapa kok kan sebelumnya pasti ada kayak pemilihannya gitu. Kenapa bisa jadi anggota kepengurusan? Kan oke. Kan ada kenapa gimana? prosesnya terlebih dahulu. Oh, Jadi oke. kenapa kok Kak Indira itu mau dijadikan salah satu calon yang jadi kepengurusan tersebut? Kok nggak cuman apa ikut kontribusi saja, tapi apa harus kayak megang jabatan gitu loh Kak. Kenapa kok mau megang kayak seperti jabatan gitu, nggak cuman seperti membantu Masivo untuk supaya bisa lebih maju gitu aja. Kayak jadi staff gitu aja. Kok mau Oke. jadi yang megang jabatan gitu. Oke. Sebenarnya kalau masuk Himasivo itu pasti pegang jabatan ya, meskipun staff pun itu role lah. Mungkin aku nggak bilang jabatan ya, aku bilang itu role itu suatu apa ya, suatu hal yang akan dilakukan gitu loh ketika sudah masuk dalam pengurusan. Kalau aku maunya selain berkontribusi gitu ya, mungkin lebih ke arah ikut merapikan gitu ya. Mungkin kalau ada sebelum-sebelumnya tatanannya masih kurang bagus gitu. Kalau aku masuk terjun, aku menjabat, itu kan aku bisa punya, istilahnya aku punya kewenangan lah. Aku punya kewenangan untuk mengatur bisa lebih baik gitu loh. Kayak misal hal kecil lah, karena aku sekretaris, aku bisa punya kewenangan. Gimana sih membuat sekretariatan yang baik? Gimana sih menghimpun sekretaris-sekretaris departemen ini biar dia kerjanya satu visi dan misi sama aku sama sekretaris 2 dan sekaligus bagaimana staf departemen itu bisa ikut berkontribusi dalam departemennya di Masivo. Kalau menurutku dengan aku masuk ke pengurusan gitu ya, aku bisa punya peluang untuk memperbaiki. Istilahnya kan kalau kalian, misal nih kalian rakyat gitu ya, rakyat Indonesia, kalian nggak punya kewenangan kan buat ikut campur aturan pemerintah gitu. Tapi ketika kalian jadi DPR lah atau jadi presiden segala macam, itu kan kalian punya hak tuh. Aku bisa loh ngendaliin ini dan itu. Mungkin hal contoh kecilnya itu kalau aku bisa jelaskan, aku ingin ikut merapikan ya mungkin ya, aku nggak bilang ngatur juga karena aku nggak mau ngatur-ngatur juga ya, mungkin merapikan, memperbaiki yang masih buruk. Karena ketika udah ada kewenangan, itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaan yang terakhir. Motivasi yang membuat Kak Indira bisa jadi seperti ini. Maksudnya kayak apa mungkin ada suatu apa quotes dari seseorang atau mungkin Kak Indira punya quotes sendiri yang bisa membuat Kak Indira bisa semangat melakukan apa kehidupan yang sekarang ini Oke.
Ini Anda apa jalani gitu. Mungkin ini lebih ke aku ya, maksudnya bukan organisasi atau ya gimana. Oke. ya mungkin lah lebih ke kepribadian Kak Indira sendiri. Oke. Ah, Em, kalau sekarang ya karena jadi mahasiswa, ya jadi manusia dan juga jadi mahasiswa gitu ya. Kalau aku hmm, eh, kalau aku sih gimana ya? Lakuin yang terbaik gitu. Lakuin yang terbaik dalam apa yang kita lakukan, kita akan mengalami fase-fase tertentu dalam hidup gitu. Maksudnya ada saatnya lagi terpuruk, lagi senang ataupun yang lain itu nggak apa-apa menurutku. Nggak apa-apa lah, maksudnya yaitu ya namanya hidup kan nggak mungkin oke-oke aja kan, pasti ada yang nggak oke gitu kan ya. Motivasi kalau sampai sekarang ya kayak gitu, tapi mungkin kalau lebih yang kuat lagi mungkin karena adanya tanggung jawab yang masih aku emban gitu, maksudnya tanggung jawab sebagai mahasiswa, tanggung jawab sebagai uh, istilahnya pengurus, tanggung jawab sebagai staf di UKM lain gitu. Itu istilahnya membuat aku lebih apa ya, lebih bisa mengatur gitu loh. Aku harus gimana ke depannya gitu. Karena menurutku kalau kita ada tanggung jawab itu kita bisa hmm, kita punya peluang untuk um, istilahnya gimana ya? Punya peluang untuk uh, membuat membuat aku sendiri menjadi lebih baik sih kalau aku gitu, karena kalau tanggung jawab itu kan kita udah dikasih sesuatu gitu loh, ini loh harus kamu lakuin gitu kan, kamu harus melakukan ini karena kamu mau dikasih itu gitu. Nah menurutku itu hal yang harus aku lakukan sampai akhir gitu. Kalau aku motivasinya gitu sih, mungkin kalau di luar jadi mahasiswa mungkin motivasi yang lebih lebih memotivasi aku itu karena tanggung jawab sih. Karena kalau tanggung jawab itu istilahnya harus selesai. Kalau aku ya harus selesai. Aku harus menyelesaikan itu dengan tanganku gitu loh, karena aku yang punya. Gitu. Jangan sampai tanggung jawab itu diselesaikan orang lain, atau jangan sampai tanggung jawab itu kita lepas gitu. Makanya aku bilang karena tanggung jawab sebagai pengurus dan yang lain-lain itu aku harus komitmen awalnya. Jadi aku benar-benar pas masuk tuh aku sudah memperhitungkan baik dan buruk. Gitu. Aku sudah memperhitungkan jeleknya kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Kalau aku masuk sini gitu, apa yang bakal terganggu gitu kan ya. Karena menurutku kalau pikirnya nggak panjang, bahaya. Gitu. Tanggung jawabnya bisa lepas atau dilepaskan atau ya nggak bakal berakhir dengan baik lah kalau aku gitu. Motivasi aku sebagai manusia dan sampai sekarang ya mungkin ya menjadi aku yang sekarang ini kayak gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, ini kalian tuh satu Mungkin kelas tah. Ya, kenapa? Mungkin mungkin apa Kak Indira punya kesan atau pesan untuk maba 2020 gitu Kak. Oke. Oke. Untuk yang terakhir. Oke. Aku cuma bisa bilang semangat gitu ya, karena istilahnya kalian mengalami fase baru di keadaan yang sulit gitu kan ya, fase baru maksudnya jadi mahasiswa nih gitu, aku mahasiswa baru tapi pandemi gitu kan ya, kuliahnya online. Kalian jabat tangan sama teman pun belum bisa gitu, kalian ketemu aja itu ketemunya lewat layar gitu kan, nggak bisa lihat matanya langsung gitu. Kalau aku yang bisa aku kasih ke kalian semangat sih, karena aku tahu itu nggak mudah gitu ya. Mungkin saling menguatkan aja sih kalau aku. Kalian kan satu angkatan banyak gitu ya. Kalau ada yang istilahnya kayak udah warning nih, kayak maksudnya gini ya, kekompakan angkatan itu nggak cuman kalian mengenal angkatan kalian gitu, sejauh mana kalian juga bisa merangkul teman-teman kalian untuk tetap bersama kalian sampai lulus. Itu yang penting menurutku juga, karena
Kalian mengenal, kalian harus tahu nih gitu. Temanku nih ada pikiran pindah nggak ya? Itu pastilah kalian sebagai mahasiswa baru mungkin melakukan batu loncatan gitu dari UPN kemana. Itu nggak munafik juga ya, itu pasti ada yang kayak gitu. Cuman kalian bisa melakukan cara untuk mempertahankan teman-teman kalian gitu biar sama kalian sampai lulus. Kalian kan mau juga kan lulusnya bareng-bareng satu angkatan kan mau gitu kan ya. Jangan sampai ada yang hilang kalau aku gitu karena angkatanku banyak yang hilang kalau aku bisa bilang itu terus itu sih kalau aku semangat dan saling menguatkan karena itu hal yang paling penting buat sekarang gitu. Karena kan juga kita nggak bakal tahu nih sampai kapan gitu kan ya belum pasti sampai kapan. Jadi kalian harus semangat gitu kalau aku. Kalau kalian yang kayak cita-cita gitu-gitu kan kalian kayaknya udah jelas ya angkatan 20 ini udah sangat kritis tahu gitu aku jadi programmer, aku mau jadi bisnismen kayak tadi aku bilang di awal gitu kan ya. Gak apa-apa, cuman kalau yang sekarang ini yang penting banget yaitu saling menguatkan dan saling menyemangati. Gitu. Aku yakin lah kalian pasti juga jenuh gitu kan ya kuliah 1 semester di rumah terus nggak kemana-mana gitu kalau aku. Ya mungkin bisalah sekali 2 kali keluar ya jangan di rumah terus nanti stres. Kalau aku gitu sih pesan dan kesan untuk maba 2020 gitu. Terus jangan sungkan-sungkan tanya sama kating tanya aja gitu. Itu aja sih dari aku. Oke. Makasih banyak, Kak. Ya, ini kalian satu kelas lah. Kalau Enggak aku sih, sama Brilian aja sih, Kak. Yang sekelas. sama Atta. Kelas E. Oh iya sama Atta juga. Lupa temennya. Beda kelas, beda Berapa? kelas. Kalian Yang berapa kelas lainnya sih? beda kelas. Beda. 6 ya? Berapa sih kelasnya? 6? 4. 7? Oh, 4. A, B, C, D, E. Sampai Oh. 5 sih. 5 ya? 5 5 kelas. sih ya. 5. Maaf. Banyak ya, satu kelas 40 ya? 40 Iya, ya? 40 satu kelas. 40. Wih, banyak banget. Oh, 37. Kalian 5 ya? Aku satu angkatan 2 kelas doang. Oh, cuma 2 kelas. Iya. Satu kelas berapa orang? Soalnya satu kelas, aku berapa ya satu kelas tuh? 36 kayaknya. Kan, kalau nggak 35, aku lupa. Waduh. Karena kan angkatanku kan 2018. Jamku itu 85 satu angkatan. Terus semakin lama semakin banyak istilahnya. Nanti kalau semester baru lagi mungkin lebih banyak daripada kalian. Gitu. Ya, jadi aku kurang relate ya. Kalian kan satu angkatan banyak banget 200, hampir 200 kan. Aku 100 aja nggak sampai. Gitu. Makanya aku bilang menguatkan tuh karena kalian kan jumlahnya banyak banget kan gitu. Seenggaknya kalau kalian nggak bisa, kalian belum kenal satu angkatan, teman-teman kelas tuh harus tahu. Gitu. Jadi ngerti, oh temanku tuh gini loh satu kelas. Gitu. Apalin teman-teman satu kelas, kan satu minggu ketemu terus kan, atau kuliah bareng-bareng. Gitu. Semangat ya. Semangat. Siap, Kak. Semangat juga. Iya. Siap-siap. Itu sih. Kalian ini rekamannya dikumpulin ya? Iya. Iya, Kak. Aduh, Di-upload ke YouTube angkatan, Kak. Serius? Iya. Warriors, Kak. Apa, Kak? Nah, action. Itu sih kalau aku. Mungkin kalau kalian mau tanya-tanya lagi juga nggak apa-apa sih. Ini kok gelap ya? Gimana? Ayo gelap, ayo. Coba diatur dulu. Ayo gelap, ayo. Error deh kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, udah ini kok.
Apalah nanti lambaikan tangan lah kalau mau action. Itu aja sih mungkin kalau kalian tanya-tanya di luar forum ini juga nggak apa-apa, atau mau tanya di slide gitu. Gimana Tah? Nah, sudah. Aku takut ini aja sih, mungkin nggak terlalu gimana, kan namun saya cewek gitu kan, terus kalian cowok-cowok gitu kan, takut ya, tapi nggak apa-apa lah ya, semoga ini membantu kalian juga dan tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan. Itu sih kalau aku, nggak apa-apa Iya, kalau Kak. udah selesai monggo diakhiri. Oh. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya Kak. Sangat Ya, terima kasih sekali sudah membantu kami. ya. Terima kasih banget, Pak. Oke, Mau berangkat waktunya. oke Kak. Sampai jumpa lagi mungkin Kak. Siapa tahu Ya. sewaktu-waktu ketemu Kak. Ya, siap-siap. Mohon maaf Yuk, Pak. mengganggu waktunya Kak ya. Gak apa-apa. Santai, kalian kan juga udah bilang jauh-jauh hari, jadi aku bisa iniin jadwal apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih banyak Kak. Banyak, Pak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Iya. atas kesempatannya Kak. Ya, Atas penjelasan. Oh, Tah. gimana? Oh, Tah. Ya sih Kak, gitu aja. Ya, gak apa-apa kalau mau diakhiri monggo. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, Eh, bisa di Terima end meeting aja biar enak. Terima kasih Kak. Iya Ya, Kak. Terima kasih Kak. ya. Di host Sama. hostnya Kasih terus. Udah ya, Si Ata. aku stop ya. Ya,